Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 1 Abu Bakar. Pertama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini alhamdulillah kita dipertemukan di video pertama pembelajaran Dirasah Islam. Mudah-mudahan mempelajari video ini atau melalui video ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Ustadz kelas 1 Abu Bakar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembelajaran Dirasah Islam ini yaitu kelas 1 Abu Bakar, kita akan mempelajari beberapa pelajaran di bab 1 ini. Di antaranya adalah yang pertama, Allah yang Maha Esa, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan contoh perbuatan yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini akan kita pelajari 3 bab ini atau 3 subtema ini. Yang pertama, Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb semesta alam yang mengatur seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini. Allah adalah Rabb semesta alam pencipta yang menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Jadi ananda semua mentaati Allah tidak akan terwujud jika sebelumnya ananda memahami atau mengetahui dan mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb yang wajib diibadahi. Dan juga kita meyakini dan mengimani bahwasanya adalah Allah hanya satu-satunya pencipta alam semesta ini, termasuk diri kita sendiri. Allah adalah sesembahan yang wajib kita yakini, percayai dan kita taati perintah dan larangannya. Allah adalah sesembahan yang wajib kita yakini, percayai dan kita taati perintah dan larangannya. Allah juga adalah satu-satunya yang berhak diibadahi dan kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Nah, salah satu bukti bahwa kita meyakini bahwa Allah adalah pencipta kita dan juga sebagai satu-satunya Rabb yang kita ibadahi. Apa itu mentaati Allah? Mentaati Allah itu adalah kita tunduk dan patuh kepada seluruh perintah yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa kewajiban kita dan juga larangan-larangan Allah yang Allah berikan melalui Rasulullah SAW. Nah, untuk itu mentaati Allah Subhanahu wa taala akan terwujud jika dalam diri kita ada keyakinan atau keimanan bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb yang kita sembah dan yang kita akui di dalam hati Allah satu-satunya pencipta alam semesta. Bagaimana cara kita mentaati Allah ananda ya? Nah, caranya kita mentaati Allah itu pertama, beribadah hanya kepada Allah semata. Karena banyak yang mencintai Allah, banyak yang mengakui bertuhan kepada Allah, mengakui Tuhan adanya Allah dan yang diibadahinya, tetapi banyak pula manusia ini yang mengingkari keadaan Allah Subhanahu wa taala atas penciptaannya. Jadi mentaati Allah dengan cara beribadah hanya kepada Allah semata, tidak boleh diduakan. Kemudian yang kedua, mengerjakan seluruh perbuatan yang diperintahkan Allah seperti sholat dan yang lain-lainnya. Jadi kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian
Yang ketiga, meninggalkan seluruh perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, contoh perbuatan mentaati Allah itu apa saja, Ustadz? Nah, yang pertama, melakukan perbuatan yang Allah cintai. Seperti apa contohnya? Ya, seperti sholat, puasa, berbakti kepada kedua orang tua, berkata yang baik-baik, bersedekah, membaca Al-Quran, dan perbuatan-perbuatan baik yang disyariatkan dalam agama kita. Itu perbuatan atau contoh perbuatan yang mencintai Allah, perbuatan mentaati Allah. Yang kedua, meninggalkan perbuatan yang dilarang Allah. Contoh, berbohong, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, mengambil hak milik orang lain, mencela, menggunjing. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan dilarang oleh Allah. Maka kita tinggalkan, ya. Selanjutnya, apa sih balasan orang yang taat kepada Allah? Nah, orang yang taat kepada perintah Allah akan mendapatkan pahala dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang melanggar perintah Allah akan mendapatkan hukuman dan siksaan dari Allah, baik di dunia atau lebih-lebih nanti di akhirat. Surga itu tempat kembali bagi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah, dan neraka adalah tempat kembali bagi orang yang suka melanggar perintah Allah. Nah, balasan bagi orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada perintah Allah akan mendapat pahala dan kasih sayang dari Allah. Lalu orang yang melanggar perintah Allah pasti dia akan mendapatkan hukuman dan siksaan. Kemudian surga tempat kembali orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah, dan neraka adalah tempat orang-orang yang mendurhakai Allah. Nah, anak yang soleh adalah anak yang selalu taat dan patuh kepada perintah Allah. Ya, anak soleh selalu patuh dan taat serta berbakti kepada siapa? Kepada orang tua. Nah, itu di antara materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Ananda boleh menyimak video ini dengan memahaminya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan perdana ini. Syukran wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu walaupun melalui video pembelajaran yang sangat singkat ini. Kepada Allah kita mohon ampun. Dengan tutup kita dengan bacaan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengenal Allah ya.